Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Munawar Agus Riyadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doktor of Filosofi, selaku dosen pada mata kuliah Fisika Material. Di sini saya Tanzil Tavia Widodo dan tiga teman saya yang lain, Muhammad Ilham Bintang Adi Satria, Samuel Laurentius, dan Senopati Pamungkas, akan menjelaskan mengenai Schottky Junction dan Off contact. Yang pertama adalah apa sih Schottky Junction itu? Schottky Junction ini pertama kali dicetuskan pada abad ke-20 oleh Walter H. Schottky. Schottky Junction terbentuk oleh adanya perbedaan potensial antara logam dan semikonduktor. Ketika logam kontak terbentuk pada semikonduktor tipe N, elektron bebas di semikonduktor akan menyebar ke logam karena adanya perbedaan potensial yang menarik elektron tersebut. Sebagai hasilnya, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi depresi atau kekurangan muatan, sementara logam kontak menjadi kaya akan elektron. Selanjutnya adalah karakteristik dari Schottky Junction. Yang pertama adalah region depresi. Ketika elektron bebas bergerak dari semikonduktor ke logam, lapisan semikonduktor di sekitar kontak logam menjadi kurang bermuatan, sehingga menciptakan region depresi. Region depresi ini tidak memiliki elektron bebas atau lubang dan dapat mempengaruhi perilaku arus di dalam Schottky Junction. Yang kedua adalah tegangan pengalihan rendah. Karena tidak adanya region depresi yang signifikan, tegangan pengalihan atau forward voltage drop pada Schottky Junction cenderung lebih rendah dibandingkan dengan diode PN tradisional pada umumnya. Hal ini membuat diode Schottky lebih efisien dalam meneruskan arus. Yang ketiga adalah kecepatan pemulihan yang cepat. Karena Schottky Junction tidak mengalami difusi muatan yang signifikan, mereka memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan diode PN. Ini berarti bahwa diode Schottky memiliki waktu respon yang lebih cepat ketika diubah dari kondisi terbias ke kondisi tidak terbias. Yang keempat adalah keuntungan dari frekuensi tinggi. Karena waktu pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah, diode Schottky cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi dan digunakan dalam sirkuit-sirkuit yang membutuhkan switch yang cepat. Yang terakhir adalah konduktivitas tinggi. Logam kontak dalam Schottky junction memiliki konduktivitas yang tinggi, yang memungkinkan arus elektron melewati junction dengan mudah. Ini berbeda dengan diode PN, di mana ada hambatan tambahan yang disebabkan oleh region depresi. Demikian materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang meminta. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Bintang Adi Satria dari Elektro 21, izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah pengaplikasian Schottky Junction atau persimpangan Schottky, di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada diode Schottky yang mana diimplementasikan pada bidang elektronika karena memiliki sifat tegangan pengalihan yang rendah, kemudian pemulihan yang cepat dan kebocoran arus yang rendah. Kemudian yang kedua ada transistor Schottky yang mana menggunakan prinsip junction Schottky juga sebagai kontak basis digunakan dalam aplikasi switching frekuensi tinggi, amplifikasi frekuensi tinggi, dan logika digital. Kemudian yang ketiga ada kontak logam pada MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor, di mana junction Schottky ini digunakan pada kontak logam pada kanal N atau kanal P. Kemudian yang keempat ada power devices atau perangkat daya. Dalam implementasinya memiliki keuntungan rendahnya tegangan pengalihan dan waktu pemulihan yang cepat, sehingga cocok untuk aplikasi penyiar dan daya yang efisien. Kemudian yang terakhir ada fotodetektor atau fotodiode Schottky. Pada saat saya jatuh pada junction Schottky, terjadi perubahan dalam tegangan atau arus yang dapat dideteksi. Yang mana pengaplikasiannya pada deteksi cahaya seperti sensor optik, komunikasi optik, dan sistem pemantauan optik. Baik, selanjutnya ada band profile of a metal and semiconductor junction, yang mana di gambar kiri itu ada band profiles of disconnected metal and semiconductor atau logam metal yang terputus dan semikonduktornya. Dapat diperhatikan tersebut ada beberapa variabel dan komponen juga. Kemudian yang di sebelah kanan ada formation of a Schottky junction atau formasi dari Schottky junction tersendiri. Next. Baik, selanjutnya ada Schottky junction and on a P-type semiconductor, di mana di sebelah kiri ada metal and semiconductor band profiles atau logam dan semikonduktor pada bidang band profiles. Kemudian yang di sebelah kanan ada formation of a Schottky junction over a for P-type materials atau formasi dari Schottky junction pada P-type materials. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Laurentius dari Teknik Elektro 2021. Selanjutnya adalah Schottky Contact. Schottky Contact mengacu pada jenis kontak logam semikonduktor yang menggunakan efek Schottky di antarmuka untuk membentuk kontak. Kontak Schottky biasanya terjadi antara logam dan semikonduktor tipe N, di mana elektron di semikonduktor bergerak ke logam. Kontak Schottky memiliki karakteristik konduktivitas tinggi dan resistansi rendah, yang memungkinkan aliran arus yang efisien melalui kontak tersebut.
Selanjutnya adalah karakteristik Schottky contact. Yang pertama adalah tegangan pengalihan. Kontak Schottky memiliki tegangan pengalihan yang rendah, berada dalam kisaran beberapa ratus milivolt. Yang kedua adalah waktu pemulihan. Kontak Schottky memiliki waktu pemulihan yang cepat karena tidak adanya penyebaran muatan yang signifikan sehingga tidak ada waktu pemulihan yang dibutuhkan untuk menghapus muatan yang tersisa dalam region depresi. Yang ketiga adalah keuntungan frekuensi tinggi. Kontak Schottky memiliki keuntungan dalam aplikasi frekuensi tinggi karena waktu pemulihan yang cepat dan kapasitansi junction yang rendah. Kebocoran arus. Kontak Schottky memiliki kebocoran arus yang rendah karena elektron dalam logam memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dengan mudah melewati junction Schottky. Yang terakhir adalah pergeseran tegangan termodulasi. Kontak Schottky mengalami pergeseran tegangan termodulasi akibat efek kapasitansi pada junction yang dapat mempengaruhi kinerja sirkuit yang mengandalkan nilai tegangan termodulasi yang stabil. Selanjutnya, itu tentang ohmic contact. Apa itu ohmic contact? Ohmic contact juga dikenal sebagai kontak ohmic atau kontak resistif. Adalah jenis kontak logam semikonduktor di mana hubungan antara logam dan semikonduktor memiliki resistansi yang rendah dan stabil. Ketika sebuah kontak ohmic terbentuk, aliran arus melalui kontak tersebut sebanding secara linear dengan tegangan yang diterapkan, sesuai dengan hukum Ohm. Pada kontak ohmic, logam dan semikonduktor membentuk struktur yang sangat baik, sehingga elektron bebas dapat dengan mudah berpindah dari logam ke semikonduktor atau sebaliknya. Ini menghasilkan resistansi yang rendah, yang berarti tegangan yang diterapkan menghasilkan aliran arus yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ke pembahasan mengenai karakteristik dalam kontak ohmic. Yang pertama, resistansi rendah. Kontak ohmic memiliki resistansi yang rendah, yang berarti arus dapat mengalir dengan mudah tanpa adanya gangguan berupa hambatan yang signifikan. Nah, hal ini itu tuh sebenarnya sangat penting dalam memastikan aliran arus yang efisien dan mengurangi kehilangan daya pada kontak. Nah, ini poin pertama yang memperkuat bahwa pada kontak ohmic ini arus dapat mengalir dengan mudah. Yang kedua ada linearity atau bersifat linear. Kontak ohmic menunjukkan hubungan linear antara tegangan yang diterapkan dan arus yang mengalir melalui kontak. Ini berarti sesuai dengan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R, atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kemudian kita berlanjut ke poin ketiga, yaitu tentang stabilitas. Kontak ohmic umumnya stabil terhadap fluktuasi suhu dan waktu. Nah, resistansi kontak cenderung tetap seiring waktu dan perubahan suhu, sehingga memastikan konsistensi kinerja dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa dibilang kita nggak perlu khawatir dalam hal tersebut karena kontak ohmic sendiri itu stabil walaupun di situ ada fluktuasi suhu dan waktu. Nah, yang keempat, area kontak yang luas. Area kontak yang luas ini maksudnya di antara logam dan semikonduktor. Nah, area kontak yang luas ini memungkinkan arus yang lebih besar untuk mengalir melalui kontak dan mengurangi resistansi. Nah, ini juga berhubungan dengan resistansi rendah ya. Mengapa resistansi rendah? Karena ada area kontak yang luas. Nah, mengapa kemudian apa akibatnya? Yaitu adanya sifat linearity itu. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kontak yang luas tidak ada peningkatan resistensi secara signifikan. Kemudian akhirnya arus yang ingin mengalir melalui semikonduktor itu menjadi mudah gitu. Bahkan memungkinkan adanya arus yang lebih besar untuk mengalir. Nah, oleh karena itu timbullah sifat linearity ini. Dia akan bergerak secara linear terus meningkat. Nanti akan ada gambarnya. Terus di sini ada poin kelima terakhir, itu proses kontak. Kontak ohmic biasanya dicapai melalui proses pengendapan logam yang cermat pada semikonduktor. Ini melibatkan pembersihan permukaan konduktor, aplikasi lapisan pelindung atau pengikat, dan pengendapan logam dengan metode seperti sputtering, evaporasi, atau plating. Kemudian ada pengaplikasian ohmic contact. Nah, ini ada 4 contoh. Yang pertama ada transistor dan sirkuit terintegrasi. Nah, ini saya jelaskan singkat tentang pengaplikasian ohmic contact di situ. Di transistor ya. Nah, contohnya di transistor MOSFET, kontak ohmic digunakan pada saluran atau channel, kemudian pada pintu atau gate, dan daerah penentu, atau sering kita sebut sebagai source atau drain. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mengatur aliran arus dan tegangan dalam operasi logika digital dan rangkaian terpadu lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh nomor 2, yaitu dioda. Ini udah sering banget kita temui ya.
kontak ohmik digunakan dalam dioda untuk memastikan aliran arus itu searah dan efisien. Jadi, dioda ini kan ada juga dioda penyearah ya. Jadi, walaupun di situ dia bersifat sebagai penyearah, tapi aliran arus tetap, harus keluar, dalam bentuk yang efisien gitu. Pada dioda PN, kontak ohmik ditempatkan pada lapisan P dan N untuk membentuk junction yang mungkin aliran arus yang mudah di sepanjang dioda. Jadi dia bakal lebih mudah untuk mengalir ketika, aliran arus itu mencoba melewati dioda. Nah, dari kita belajar, ini juga mendukung apa yang telah dijelaskan dalam karakteristik sebelumnya itu, yang telah saya bahas di sini, mengenai, arus yang mudah lewat karena area kontak yang luas, terus resistansi yang rendah, kemudian juga mengakibatkan adanya, hubungan linear. Nah, kemudian kita berlanjut ke poin nomor 3, yaitu elektroda optik. Kontak ohmik juga digunakan dalam berbagai perangkat optik seperti LED dan fotodetektor. Kontak ohmik digunakan untuk menyediakan jalur listrik yang efisien antara semikonduktor dan elektroda optik, memungkinkan aliran arus atau emisi cahaya yang optimal. Kemudian nomor 4, itu ada power device. Kontak ohmik sangat penting dalam perangkat daya seperti dioda daya, transistor daya, dan transistor. Nah, kontak ohmik yang baik diperlukan untuk menghubungkan perangkat daya, sirkuit pengendali, dan beban. Nah, hal ini tuh digunakan atau diterapkan dengan tujuan untuk memastikan aliran arus yang efisien dan pengendalian daya yang stabil. Nah, ini juga ada dalam poin stabilitas, terus juga mengenai arus ya, itu juga dijelaskan dalam area bentang yang luas, terus juga ada di resistansi rendah, itu kan dijelaskan semua mengenai, aliran arus yang efisien dan pengendalian daya yang stabil. Itu berulang dijelaskan dalam 2 slide ini, baik dalam penjelasan mengenai karakteristik dan pengaplikasian, di mana hal ini akan menunjukkan bahwa ya kontak ohmik ini, eee karakteristiknya itu juga telah dibuktikan dalam pengaplikasiannya gitu. Misalnya dalam power devices dia dibutuhkan untuk mengalirkan arus yang efisien, kemudian di dioda juga demikian. Di sini di power devices dia juga digunakan sebagai pengendalian daya yang stabil. Kita berlanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan bahwa, eee, arus itu bergerak secara linear. Dia terus meningkat ke atas, tapi secara linear. Ini, menggambarkan, eee, karakteristik poin kedua, tentang kontak ohmik menunjukkan hubungan linear antara tegangan yang diterapkan dan arus yang mengalir. Di sini, semakin tinggi arus dan semakin tinggi voltase, dia akan semakin naik. Jadi dia bergerak secara linear, dapat terlihat di situ. Kemudian kita menuju ke pembahasan, selanjutnya. Di sini tertulis bahwa doping berat itu dapat menyebabkan, eee, doping berat dalam semikonduktor ya, itu dapat menyebabkan adanya depletion, penipisan yang sangat tipis. Ini ada gambarnya. Hmm. Doping berat dalam semikonduktor menyebabkan lebar penipisan yang sangat tipis dan elektron dapat menembus penghalang sebagai, perilaku ohmik. Doping berat melibatkan penambahan atom dopan dengan konsentrasi yang tinggi ke dalam semikonduktor. Atom dopan ini memiliki kelebihan atau kekurangan elektron dibandingkan atom semikonduktor asli, yang menghasilkan pembentukan daerah yang memiliki muatan positif untuk dopan dengan kelebihan elektron, atau muatan negatif untuk dopan dengan kekurangan elektron. Lebar penipisan yang sangat tipis terbentuk di antara daerah-daerah yang terdoping, maksudnya yang terdoping berat dan daerah semikonduktor asli. Daerah ini disebut sebagai penghalang atau junction. Ini maksudnya adalah the barrier ini. Halang ini menciptakan hambatan bagi aliran arus listrik dan secara normal mencegah elektron untuk melintasinya. Jika tegangan diterapkan pada semikonduktor yang terdoping berat, tegangan ini dapat memberikan energi yang cukup kepada elektron untuk melewati penghalang dan bergerak melalui semikonduktor. Hal ini mengakibatkan aliran arus yang relatif bebas atau perilaku ohmik. Di sini juga setelah digambarkan seperti apa itu yang telah saya jelaskan tadi mengenai doping berat yang mengakibatkan adanya elektron yang dapat melalui barrier leading. Karena ini juga dapat disebut sebagai sebuah perilaku ohmik. Baik, saya Seno, saya mewakili kelompok saya, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para penonton yang telah menyimak dari presentasi paling awal hingga akhir.
Mohon maaf apabila sepanjang presentasi tadi terjadi beberapa kata atau sikap dari kami yang kurang mengenakan. Terima kasih, semoga ilmu yang telah kami presentasikan pada kali ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.